Halo sobat, selamat jumpa lagi. Kali ini saya akan mengisahkan tentang Pujawati dan Narasoma episode yang ketiga. Saya doakan sobat semua dalam keadaan sehat walafiat, berlimpah berkah, rezeki, bahagia senantiasa. Narasoma kini resmi menjadi menantu Bagaspati. Meski hatinya terasa berbunga-bunga mendapatkan seorang istri yang selama ini menjadi idamannya, tetapi hati kecilnya merasa tidak nyaman. Ada sesuatu yang mengganjal hatinya setiap kali ia bertemu dengan ayah mertuanya. Hal itu membuat Narasoma selalu ingin menghindar, tak ingin berlama-lama berada bersama ayah mertuanya. Ia banyak menghabiskan waktu dengan berburu. Sebenarnya Pujawati merasa sangat kesepian. Ia ingin selalu bersama Narasoma suaminya, bercengkrama dan berkasih mesra menikmati hari-hari yang indah di Taman Sari penuh bunga. Begitupun yang dirasakan Bagaspati. Sang Resi sangat prihatin dengan sikap menantunya yang seharusnya tidak meninggalkan putrinya seorang diri. Karena selayaknya sepasang pengantin baru, hari-hari itu seharusnya milik mereka untuk saling berkasih mesra. Di tengah hutan belantara itu, Narasoma sering merenung sendiri, menumpahkan kegalauannya kepada pepohonan, bebatuan, dan hewan-hewan liar di hutan. Di satu sisi ia sangat menyayangi dan bangga terhadap istrinya. Sementara di sisi lain, ia kecewa berat dengan keberadaan ayah mertuanya. Tidak tahu kepada siapa ia curahkan isi hatinya. Kepada Pujawati rasanya tidak mungkin. Ia sangat menyayangi istrinya. Hal itu tentu akan melukai hatinya. Oleh sebab itu ia memutuskan untuk bermalam di tengah hutan sampai esok hari kembali melakukan perburuan. Walau perburuan hewan hutan itu hanya sebagai alasan saja, tetapi Narasoma tidak ingin melihat istrinya menjadi kecewa. Setelah beberapa lama pergi namun tidak mendapatkan hewan buruan. Di bawah keremangan cahaya bulan yang samar-samar menembus pekatnya hutan, malam itu Narasoma melihat bayangan seekor babi hutan yang sedang berjalan menembus rimbunnya semak belukar. Ia segera mengarahkan anak panahnya untuk membidik hewan buruan itu. Anak panah pun meluncur secepat kilat. Namun bidikan Narasoma meleset dari sasaran. Babi hutan meloloskan diri. Entah karena gelapnya malam yang mengganggu pandangannya, atau karena kegalauan hati yang telah membuyarkan konsentrasinya. Narasoma mencoba melacak keberadaan babi hutan tadi. Ia masuk lebih dalam ke tengah hutan. Tak seberapa jauh dari tempat Narasoma melepaskan anak panahnya tadi, ternyata ada sebuah gua yang dijadikan sebagai tempat bertapa seorang resi. Suatu kebetulan yang tidak tersengaja, anak panah yang dilepaskannya tadi melukai ibu jari tangan sang resi hingga putus. Resi Pertapa sangat marah dengan perbuatan seorang pemburu yang telah melukainya.
Maka dicarinya orang tersebut untuk dimintai pertanggungjawaban. Sang resi menyusuri hutan untuk menemukan hingga ke sudut-sudut hutan di pegunungan Argobelah. Pujawati sedang duduk di serambi pondok menanti sang kekasih yang tidak kunjung pulang. Sementara Bagaspati mencoba mencari menantunya. Ia khawatir Narasoma tersesat di dalam hutan. Tiba-tiba Pujawati dikejutkan dengan kedatangan seorang pertapa yang menunjukkan anak panah, menanyakan apakah ia mengenali anak panah tersebut. Pujawati mengakui mengenali siapa pemilik anak panah tersebut. Ialah suaminya. Sejurus kemudian sang pertapa sangat marah setelah mendengar pengakuan Pujawati. Aku ingin suamimu mengembalikan jari tanganku menjadi utuh seperti semula, dengan jalan memotong jari tangannya untuk dipasangkan di jari tanganku. Jika suamimu tidak mau bertanggung jawab, akan aku adukan kepada Dewa Brahma agar suamimu diberi hukuman. Pujawati sangat mencintai Narasoma. Ia tidak ingin suaminya terluka, apalagi mendapat hukuman dari Dewa Brahma. Maka Pujawati mengajukan diri kepada sang pertapa untuk mengganti dengan ibu jarinya. Kemudian Pujawati memotong jari tangannya sebagai penebusan perbuatan suaminya. Begitulah kesetiaan Dewi Pujawati. Ia rela mengorbankan diri untuk keselamatan Narasoma. Malam itu perasaan Bagaspati sangat tidak enak, hingga memutuskan kembali pulang ke pertapaannya sebagai seorang ayah yang sangat mencintai putrinya. Perasaan Bagaspati sangat peka. Ia sangat terkejut setelah melihat salah satu jari putrinya tidak lengkap. Demi mendengar cerita Pujawati, Bagaspati sangat murka kepada si pertapa itu. Namun di sudut hati terdalamnya begitu terharu dengan perbuatan Pujawati demi membela suaminya. Kesetiaan Pujawati sebagai seorang istri sangat terpuji, hingga Bagaspati memberi nama baru Setyawati, Dewi Setyawati, yang berarti wanita yang setia. Sang pertapa tengah berpuja semedi di depan kobaran api pemujaan. Ia sangat senang karena jari tangannya kini telah kembali utuh oleh jari Pujawati. Namun tiba-tiba api pemujaan sang pertapa nyalanya menjilat-jilat dan membesar, mengejutkan sang pertapa. Lebih terkejut lagi ketika dalam kobaran api muncul sosok raksasa dengan tawanya yang membahana, tak lain Resi Bagaspati.